Sebuah gudang obat terlarang digerebek polisi di kota Bandung, Jawa Barat. Sementara itu seorang penjual bakso ditangkap karena mengedarkan narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi menggerebek sebuah rumah di perumahan Mekarwangi, Kota Bandung, Jawa Barat karena digunakan sebagai gudang obat terlarang. Di lokasi ini, petugas menemukan 1,2 juta butir obat keras berbagai jenis seperti tramadol, eksimer, dan adektro. Namun sayang pemilik rumah kabur melalui pintu belakang saat digerebek polisi. Dari hasil pemeriksaan pelaku, diduga sudah memperjualbelikan obat terlarang selama 1 tahun. Jadi kita menyita selain daripada obat-obatan terlarang, kita menyita Honda mobil merek Jazz nomor D1402 yang benar punya bandar tersebut, 1 lembar SNK, 1 unit nomor 2, 1 buah catatan, KTP, SIM, dan juga buku tabungan. Hingga saat ini, petugas Sat Narkoba Polrestabes Bandung telah mengantongi identitas pelaku. Polisi pun masih memburu pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mela Anyus melaporkan. Dengan santainya, sejumlah personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menyamar sebagai pembeli bakso di sebuah lapak bakso, Kelurahan Pangranan, Kabupaten Bangkalan. Padahal mereka sedang mengincar dan hendak menangkap si penjual baksonya berinisial JU. Saat si penjual sedang fokus melayani pembelian, polisi melakukan pendekatan persuasif agar tersangka tidak memberontak dan melawan. Mengetahui para pembeli baksonya ini adalah polisi, tersangka JU pun hanya bisa pasrah. Saat digeledah, polisi menemukan alat hisap sabu di dalam gerobak baksonya serta beberapa klip plastik berisi sabu-sabu siap jual. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang resah akan transaksi narkoba di lingkungannya. Untuk menjual sabu, dia menjual bakso dan menawarkan sabu kepada masyarakat. Sabunya disimpan di gerobak dan pas waktu pengamanan, anggota Satres Narkoba pura-pura beli bakso. Akibat perbuatannya, tersangka JU terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Sekelompok pelajar SMK swasta yang berboncengan dengan 4 sepeda motor mendekati seorang pelajar yang hendak membeli makanan di sebuah warung di Lebak, Banten. Beruntung, korban bisa menyelamatkan diri. Sementara warga menghalau gerombolan pelajar itu. Mereka sempat kocar-kacir saat dibubarkan warga. Korban mengaku tidak memiliki permasalahan dengan para pelaku. Sebelumnya, ia mengira berhenti untuk menanyakan alamat. Mau beli gorengan, disuruh sama Pak Bos. Saya ke situ. Di situ langsung datang dia gerombolan 4 motor lebih. Situ saya langsung cepat sini, langsung mau dipukulin. Warga datang, langsung pada kabur sono Pak. Sono udah saya diamanin motor 1. Saat itu korban berada di lokasi karena sedang praktek kerja lapangan di sebuah bengkel. Dalam insiden tersebut, 1 unit sepeda motor ditinggalkan para pelajar dan kini diamankan oleh warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan. Ya ampun, kali ini tengok tolong. Seorang wanita berusia 27 tahun dianiaya kekasihnya saat siaran langsung di sebuah platform media sosial di Kota Baru, Jambi. Tak pelak, peristiwa itu menuai kecaman warganet yang menonton siaran langsung. Apalagi saat penganiayaan terjadi terdengar suara tangisan anak kecil. Usai viral, polisi pun akhirnya menangkap pelaku penganiayaan. Diketahui motif penganiayaan ini dilatar belakangi kebutuhan ekonomi terkait persoalan nafkah. Korban diketahui tinggal bersama kekasihnya dan sudah memiliki anak. Dua pasangan ini, mereka tinggal bersama. Si perempuan menuntut si laki-laki untuk memberikan uang susu kepada anak, namun laki-laki tidak bisa memberikan. Kemudian perempuan tersebut melarang pasangannya untuk meninggalkan rumah. Kemudian terjadilah percekcokan sehingga menyebabkan terjadinya penganiayaan. Atas perbuatannya pelaku penganiayaan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jambi, Adrianus Susandra Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi digerebek polisi di Kampung Ciberem, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan ini, polisi amankan 1 pelaku beserta puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi.
Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, 4 pengemudi ojek pangkalan yang maksa seorang ibu yang membawa bayinya turun dari taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka terbukti bersalah melakukan pengancaman dan tindak kekerasan terhadap korban. Seorang ibu yang membawa bayinya menggunakan taksi online dipaksa turun oleh sejumlah pengemudi ojek pangkalan. Karena merasa terancam, korban memilih turun dan sempat meluapkan emosinya. Usai viral, polisi menangkap 4 pengemudi ojek pangkalan inisial A, U, N, dan JU. Dari hasil penyelidikan, para ojek pangkalan ini sengaja menyuruh penumpang turun karena mereka klaim taksi online tidak bisa masuk wilayah tersebut. Permintaan dari para oknum opang itu diduga disertai dengan tindakan intimidasi atau persekusi. Sebab berdasarkan pengakuan korban, salah seorang oknum opang mengancam dan mengempiskan ban apabila penumpang tidak mau turun. Keempat tersangka kini ditahan di Polsek Cisoka. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan.